Menjelang akhir tahun, biasanya adalah waktu di mana kepadatan pekerjaan semakin meninggi. Oleh karena itu, aku jadi sering pulang malam di saat-saat seperti ini. Masih lekat dalam ingatan, waktu itu hari Senin di bulan November 2007. Jam 10 malam aku masih di kantor. Sebenarnya perusahaan menyediakan tempat layak apabila ada karyawan yang bekerja sampai larut dan harus bermalam di kantor karena berbagai hal. Tapi hari itu aku harus pulang karena sebelumnya istri memberitahu kalau anak kami mengalami demam tinggi. Aku jadi kepikiran. Singkatnya, setelah sudah siap semua, sekitar jam 10:30 aku memulai perjalanan. Motor kesayangan yang selalu setia menemani kembali harus menjalankan tugasnya mengantarku pulang. Menembus jalanan di tengah belantara Kalimantan. Malam itu aku berkendara sendirian. Tentu saja, di sepanjang jalan aku sama sekali gak melihat atau berpapasan dengan kendaraan lain. Jalanan sepi dan kosong, berpagar pepohonan dan tumbuhan rapat berbaris rapih pada sisinya. Ditambah keadaannya sangat gelap. Satu-satunya penerangan hanya bersumber dari lampu motorku saja, gak ada yang lain. Biasanya, bulan dan langit bisa memberikan serpihan cahaya. Suasana jadi terlalu kelam, tapi kali ini beda. Angkasa kelihatan kusam, awan tebal menggantung, gak ada sinar bulan. Jadinya malam semakin kelam, agak mencekam. Jaket kulit sedikit bisa menahan terpaan angin, tapi tetap dinginnya masih terasa menembus sampai ke rongga dada. Laju motorku pacu sedikit lebih cepat dari biasanya. Ingin cepat sampai di rumah untuk dapat melihat keadaan si kecil yang sedang sakit. Kurang lebih sudah 4 tahun lamanya aku melewati jalan yang sama, jalur yang sama. Karena itulah hampir setiap kelokannya aku sudah sangat hafal. Karena sudah sangat hafal dan ditambah kondisi jalan yang kosong melompong dengan kecepatan di atas rata-rata, kurang dari 1 jam aku sudah memasuki wilayah Magalau. Seperti yang sudah aku ceritakan di awal, jalan di Magalau memiliki kontur yang menantang, banyak tanjakan, kelokan, serta tikungan tajam. Makanya, di sini aku sedikit mengurangi kecepatan, lebih fokus dan konsentrasi. Karena gelap, aku jadi susah melihat jam tangan, jadinya hanya bisa mengira-ngira saja. Sudah pukul berapa saat itu? Tebakanku kira-kira sudah jam 11:30 malam. Motor terus kupacu, sudah belasan tikungan terlewati. Tanjakan, turunan terlalui. Yang ada dalam pikiran hanya ingin cepat sampai di rumah. Tapi beberapa menit kemudian ada sesuatu yang terjadi. Ada keanehan yang akhirnya membuat kembali harus menurunkan kecepatan. Keanehan yang sebelumnya sudah pernah kualami. Tepat baru saja melewati satu tikungan tajam yang sejak tadi hanya suara mesin motorku saja yang kedengeran. Tiba-tiba, aku mendengar ada suara lain. Samar, tapi ada. Terdengar ada keriuhan, seperti suara banyak orang yang sedang berada di satu tempat. Ada yang bersahutan, berbincang, tertawa, ada yang sedang saling memanggil. Pokoknya suara banyak orang sedang berinteraksi. Ramai. Mendengar itu, sontak aku langsung memperlambat laju motor, lalu memperhatikan sekeliling, melihat kanan, kiri, coba mencari sumber suara. Tapi aku gak menemukan apa-apa, hanya sepi dan gelap layaknya belantara di tengah malam. Lalu, suara itu dari mana munculnya? Entahlah, yang pasti detik berikutnya aku mulai merinding. Perasaan mengatakan kalau kali ini kejanggalan sudah merunut seram. Coba mengabaikan, aku kembali tancap gas. Tapi suara itu tetap ada. Keramaian tetap terdengar. Kadang samar, kadang sangat jelas. Sampai entah berapa menit kemudian suara itu berangsur hilang. Aku kembali mempercepat laju motor. Tapi ketenangan hanya sebentar. Berikutnya ada kejadian yang berbeda lagi. Gak mendadak, tapi perlahan aku kemudian mendengar suara yang lagi-lagi sebelumnya sudah pernah terdengar. Dengungan. Aku bingung cara menggambarkan bunyi ini. Intinya, terdengar suara seperti suara lebah, tapi dengan volume tinggi. Kira-kira seperti itu. Dengungan ini belum mengganggu kalau masih samar, tapi akan mengganggu kalau sudah sangat jelas dan dengan frekuensi tinggi. Buat aku, lama-kelamaan mendengar dengungan ini, kepala jadi pusing.
Perut berangsur mual, ingin muntah, dan berkeringat dingin. Entah kenapa bisa begitu. Sama yang aku rasakan saat itu juga begitu. Lama-kelamaan dengungan ini jadi semakin jelas, dan frekuensinya meninggi. Perlahan aku merasakan pusing, perut mual, tapi masih terus memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan. Tapi akhirnya aku menyerah. Ketika mulai turun keringat dingin, aku tepikan motor, berhenti di sisi jalan, membuka helm, lalu menarik napas panjang. Coba menyerap oksigen banyak-banyak. Setelah itu perlahan aku mulai pulih. Pusing mual dan keringat dingin berangsur hilang. Saat itulah aku sadar kalau ternyata suara dengungan juga hilang. Keadaan kembali sepi, senyap layaknya hutan belantara. Ketika kondisi badan sudah agak bugar, aku memutuskan untuk melanjutkan lagi perjalanan. Namun ketika hendak memakai helm, tiba-tiba aku dikagetkan oleh suara kendaraan yang melintas. Sangat jelas, aku mendengar suara mesin mobil yang sedang melintas cepat. Anginnya sampai terasa menggoyang motor dan badanku. Wush! Yang melintas bukan hanya satu kendaraan, tapi ada 3. Aku menghitungnya. Aku yakin. Tapi ada yang menyeramkan. Ternyata aku hanya mendengar suaranya saja. Hanya merasakan anginnya saja. Sama sekali aku gak melihat wujud bentuk dari kendaraan itu. Jalanan tetap kosong, tetap sepi, tetap gelap. Ya Tuhan, apa yang baru saja melintas? Aku bertanya dalam hati. Masih kebingungan, aku langsung memakai helm, lalu tancap gas. Suasana semakin mencekam, semakin gak jelas. Seharusnya aku sudah menemui 1 atau 2 rumah penduduk. Perhitunganku, harusnya sudah melewati daerah Magalau. Tapi ini enggak. Jalan yang aku tempuh masih di tengah-tengah hutan. Masih sepi dan gelap. Sama sekali enggak kelihatan bangunan atau rumah penduduk. Enggak ada pilihan lain selain terus maju mengikuti jalan, berharap enggak tersesat. Aneh, karena seharusnya aku sudah hafal dengan wilayah ini. Tapi sekarang seperti sedang melintasi jalan yang belum pernah aku lewati. Sama sekali asing. Di manakah ini? Apa aku tersesat? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai muncul.